Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah sampai usia lagi kepada hari Rabu. Namun kalau Rabu kemarin kita berada di bulan Rajab. Sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Makanya Ustaz Toha doanya udah mulai dipotong, Rajabnya hilang, Sya'ban, Ramadan. Nah itu dia, subhanallah. Berkah saja, insyaallah mudah-mudahan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan, karena memang amal soleh ini sangat luar biasa bermanfaat bagi kita kelak ketika kita terutama masuk ke alam kubur dan hisab. Di dunia pun kita sudah mendapat manfaat dari amal soleh yang kita lakukan. Sebetulnya kalau giliran sekarang ini Ustaz Bambang, tapi Ustaz Bambang katanya mau ngelanjutin yang minggu kemarin gitu. Oke, saya bilang siap Ustaz. Saya kan gak enak juga giliran orang main salim aja gitu. Subhanallah, jazakallahu khairan saja. Memang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, subhanallah, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita ukur dengan otak, kemampuan berpikir kita ini mustahil, ya. Jadi otaknya kekecilan dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kembali sedikit tapi saya singkat-singkat. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif ini ditemani oleh Zaid bin Harithah. 100 kilo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan kaki dakwah mau menyebarkan agama Allah, agama Islam ke Taif. Karena kalau menaiki kuda ataupun unta khawatir ini orang-orang kafir Quraisy ini akan membunuh. Ya, itu seperti itu. Dijaga-jagain karena memang betul-betul sudah diboikot dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Sampai ke Taif ini ya, jadi tidak diterima dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di satu ketika sampai orang-orang mungkin udah kesel sama Nabi karena terus-terusan berdakwah, maka dilemparilah, diusir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini. Sampailah larilah Nabi Muhammad ini berlindung di balik bukit, dan pada saat istirahat ini maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini sampai menggetarkan arsy dan mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimi'rajkannya. Nah, itu seperti itu, di Isra dan dimi'rajkannya. Karena apa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Rasulullah semenjak ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah, begitu luar biasa dukanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di saat kesedihan ada harapan ke penduduk Taif, ke keturunan Bani Sa'id, bahwa Rasulullah akan diterima dakwahnya di sana. Tetapi ternyata apa? Di sana dilempari, diusir oleh warga Taif. Ketika dalam keadaan terdesak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung di balik bukit. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada Engkaulah aku mengadu tentang lemahnya aku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan sedikitnya usahaku, kata Rasulullah, dan aku hina di hadapan manusia. Allahu Akbar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam betul-betul menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menimbun itu orang-orang Taif. Tetapi kata Rasulullah, jangan. Bisa jadi mereka itu tidak tahu apa makna Islam ini. Kata Rasulullah, jangan. Ini kalau kita ya udah lagi sedih ditinggal oleh kerabat, kemudian dakwah dilemparin, terus datang malaikat. Bagaimana tuh kalau umpama Z itu penduduk Taif
mau nitiban pakai gunung, kira-kira gimana jawabannya? Oh, udah ajar aja nih, kan gitu paling kalau kita. Jangankan ditawarin begitu, kita diejek di medsos sedikit aja kita udah emosi. Tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, sangat sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat begitu menyakitkan, tetapi malah berdoa ketika ditawari oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, justru berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari tulang sulbi penduduk Taif orang-orang yang beriman, orang yang menyembahnya kepada Allah wala tusyrika bihi syai'a, dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Subhanallah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di sela-sela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di kebun milik dari Rabi'ah, dua putra Rabi'ah ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mungkin merasa iba. Kemudian mengutuslah budaknya yang bernama Adas, bawakanlah beberapa ranting anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Adas datang kepada Rasulullah membawakan anggur. Rasulullah tersenyum, kemudian menerima anggur pemberian tersebut. Ketika mau dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lalu dimakan. Adas ini kaget. Kaget karena apa? Karena belum pernah selama ini di Taif ketika mau makan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terus seperti itu. Adas kaget. Nah, di sela-sela kagetnya itu Rasulullah SAW bertanya, "Emang kamu dari mana?" Kemudian kata Adas, "Saya dari Ninawi." Ninawi ini kalau sekarang masuk ke bagian Irak. Ya, Irak. Oh, dari Ninawi, kata Rasulullah. Ya. Di sana itu ada saudaraku, Yunus bin Matta. Sama, mereka pun dihina, didustakan oleh penduduknya, sehingga pada akhirnya Yunus bin Matta ini ditelan oleh ikan yang besar masuk ke dalam laut, itu seperti itu. Terus Adas ini begitu mendengar, ini bukan ucapan orang yang orang yang biasa, kata Adas. Ya. Mana mungkin seseorang yang biasa mengetahui tempat yang jauh dari Taif, ya, dari Mekah ke Irak itu kan sangat jauh. Mana mungkin diketahui oleh seseorang kecuali, kata Adas, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Siapa engkau? Aku adalah Nabi, kata Rasul. Sama seperti Yunus. Nah, ketika itu Adas bersimpuh sujud mencium lutut kaki tangan Rasulullah SAW dan Adas masuk Islam. Subhanallah. Sampailah ceritanya Rasulullah SAW ini pulang ke Makkah. Kemudian di suatu malam atap rumah Nabi Muhammad SAW terbelah dan datanglah malaikat Jibril membawa bejana. Kemudian Rasulullah SAW dibelah dadanya yang kedua kali. Yang pertama pada saat itu waktu masih di Taif, pada saat menggembala kambing. Nah, itu seperti itu. Yang kedua pada saat mau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasulullah SAW berangkat dengan malaikat Jibril menunggangi buruk. Buruk ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Jalannya buruk ini melesat sejauh mata memandang. Ribuan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sehingga cerita sampailah di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan mengikat buruknya, di mana biasa para nabi sebelumnya mengikat hewan tunggangannya. Ini sama nih seperti itu. Nah, di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengimami para nabi sholat 2 rakaat. Tetapi sholatnya beda ya, beda seperti sholat sekarang 2 rakaat, karena pada saat itu belum disyariatkan untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, Nabi Muhammad SAW dibawakan 2 gelas yang berisi 1 khamar, yang kedua susu. Diberikan kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW memilih susu. Maka kata malaikat Jibril, sungguh engkau telah memilih yang benar sesuai fitrah. Karena fitrah manusia itu pada dasarnya suci, ya, bersih. Seperti
pernah bersaksi ketika di alam rahim? Qalu bala syahidna. Ketika ditanya, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Semua manusia pada saat itu di alam rahim, qalu bala syahidna. Nah, maka Rasulullah SAW memilih susu. Setelah memilih susu, kemudian Rasulullah SAW naik Mi'raj menuju ke langit. Di dalam hadis Anas bin Malik, ini bagian khusus Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj ini dijelaskan dengan rinci, termasuk bagaimana dialog ketika mau masuk langit pertama. Ya, saya tidak bacakan karena panjang sekali. Tetapi pada saat itu langsung naik ke langit pertama. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Setelah didoakan, berbincang, kemudian didoakan kebaikan kepada Rasulullah SAW oleh Nabi Adam, Rasul bersama malaikat Jibril naik ke langit kedua. Dan di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Subhanallah. Sama juga didoakan Rasul ini oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya, kemudian naiklah ke langit ketiga. Setelah sampai di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di tingkatan yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di tingkatan yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini sedang nyender, kalau kata bahasa kita, nyender di Baitul Makmur. Ya, subhanallah. Kemudian menyambut Rasulullah SAW. Ini ketemu antara cucu cicit-cicitnya ini bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Sehingga cerita kemudian langsunglah naik sampai di pintu Sidratul Muntaha. Nah, di sini ada batas, ya, antara langit ketujuh dengan tahapan berikutnya yang dimana tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali hanya di saat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak sampai berlalu-lalang sana. Maka malaikat Jibril pun hanya berhenti sampai situ. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau di dalam hadis qudsi dijelaskan, kelak di akhirat, di surga itu, penduduk surga itu, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian inginkan, ya, nikmat apa yang paling besar yang kalian rasakan. Semua penduduk surga menjawab, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pada saat itu Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tiada tara bagi Rasulullah SAW setelah dikanda ataupun dirundung duka ditinggalnya oleh orang-orang yang dicintainya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat yang tadinya 50 waktu sampai akhirnya 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Subhanallah, ya. Singkat cerita, Rasulullah SAW pun turun sampai ke Masjidil Aqsa kembali. Kemudian kembalilah ke Makkah. Pada saat pagi harinya, Rasul ini setelah Isra Mi'raj ini, betul wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, engkau benar, kata Abu Bakar. Subhanallah, saya percaya. Semangat lagi nih orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Abu Bakar bersaksi bahwa Muhammad Rasul ini benar telah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu mulailah itu. Maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq pada saat itu. Subhanallah, ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasul, ya, itu Abu Bakar selalu paling terdepan bahwa ia bersaksi itu benar. Nah, maka mendapatlah gelar Abu Bakar As-Siddiq. Ini masih panjang, Pak. Aduh, jam 6 ya, subhanallah. Sedikit lagi lah, saya singkat saja ya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, terus menyebarlah berita ini sampai orang-orang ini minta kesaksian bahwa benar, ya.
minta kesaksian bukti dari Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini berjalan ke Palestina kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Abu Bakar mengumpulkan begini sekarang. Ini biar bukti ya, ini di sidang istilahnya kita untuk pembuktian ya, untuk pembuktian yang disampaikan oleh Nabi. Pada penduduk Mekah ini ada juga saudagar-saudagar kabilah-kabilah yang pergi ke ke Palestina untuk berdagang ke Masjidil Aqsa itu. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang pernah ke sana ya. Kemudian Abu Bakar menjelaskan, kalian mengetahui bahwa Muhammad belum pernah ke Palestina, belum pernah masuk ke Masjidil Aqsa ya. Maka dengarkanlah kata Abu Bakar, kalian harus sportif. Apabila benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka katakanlah benar. Apabila yang disampaikan oleh Muhammad tidak benar, kalian boleh mengingkarinya. Ceritalah mulai. Ini dipanggil orang-orang yang pernah ke Palestina itu dipanggil oleh Abu Bakar, oleh Abu Jahal, ini saksi di sidang kalau kata kita, ya seperti itu. Maka diceritakanlah begini. Ini yang menyidang ini bertanya sama Nabi Muhammad, tiangnya berapa, pintunya di mana, terus bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Ini kata Nabi Muhammad, emang saya Isra Mi'raj menghitung tiang Masjidil Aqsa, gitu kan? Subhanallah ya. Ini pertanyaan yang kira-kira kalau kata kita mah ini yang menyudutkan. Coba kalau kita mau pergi umroh, pernah nggak kita menghitung tiang? Pernah nggak? Enggak kan? Subhanallah. Tetapi kuasa Allah, ya, kuasa Allah pada saat itu di hadis Muslim itu dijelaskan bagaimana ketika disidang pada saat itu untuk pembuktian, maka malaikat Jibril menampilkan semacam seleb atau pipi bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Subhanallah, semua pintunya detail oleh Rasulullah SAW dijelaskan. Begini patarnya, pintunya begini, tiangnya begini, bentuknya begini. Ini semua orang kaget. Kaget luar biasa. Karena apa? Kata orang-orang yang pernah ke sana, ke Palestina itu, ini benar semua apa yang disampaikan oleh Muhammad. Allahu Akbar. Ini ya mulai naik lagi imannya. Yang tadi sudah mulai kendor, kemudian disampaikan oleh Abu Bakar, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian tambah yakin, tambah pembuktian dengan kesaksian saudagar-saudagar kabilah yang pernah ke sana bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Allahu Akbar. Kata Rasul, ada lagi satu bukti. Apabila kalian beriman, niscaya kalian beriman. Tapi apabila kalian tidak mau beriman, niscaya kalian tidak akan beriman selamanya, kata Nabi. Pada saat pulang, kata Nabi, ya, di perjalanan saya melihat kabilah yang pulang dagang dari Palestina, dia kehilangan unta. Nabi melihat untanya itu ada di satu lembah. Kata Nabi menyeru kepada kabilah tersebut, wahai kabilah fulan. Kenal kan kalau namanya Nabi, satu penduduk walaupun nggak begitu akrab, karena kan itu kabilahnya kabilah tergolong dari teman-temannya Abu Jahal. Wahai kabilah fulan, itu apakah kalian kehilangan unta? Ya, itu untamu ada di satu lembah, maka pergilah ke sana. Dicarilah lembah dan betul untanya dapat di sana. Ya. Kata Rasul, di perjalanan saya mendapati beliau, mereka yang pulang dari Palestina. Kata Nabi, dia akan sampai 2 hari lagi di Mekah. Ya. Kalau di dalam riwayat lain, hari Rabu dia akan sampai. Ini satu Mekah geger nih, ya. Geger nungguin 2 hari lagi. Ini bener nih kira-kira gimana? Coba kira-kira. Pada saat itu belum ada handphone, belum ada apa, pokoknya nggak ada apa-apa. Tapi Nabi sudah bisa mengetahui bahwa 2 hari lagi kabilah tersebut akan sampai ke Mekah. Ini penduduk ini udah menungguin. Wah, pembuktian kan. Dari pagi belum nyampe, kira-kira menjelang zuhur datanglah kabilah ini. Kemudian ditanya, ya, kalian dari mana? Saya dari Palestina. Apakah kalian pernah kehilangan unta? Ya, pernah. Kemudian ada suara menuntun atau memberitahu bahwa unta kami yang hilang ada di satu lembah. Ini orang kabilah ini bingung.
Lah, kalian tahu dari mana kata kabilah yang pulang dari Palestina ini? Sementara dari kami ini belum ada yang sampai, kok gosip sudah nyampe ke Mekah, katanya kan gitu. Semua serentak penduduk Mekah, ya, Quraisy itu menjawab berita ini datang dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, ini orang yang tadinya ada imannya, udah Muslim gitu, udah makin kokoh ya. Bukti betul-betul bahwa kabilah yang golongannya pun yang tidak mungkin membela Nabi Muhammad dasarnya, tetapi dia menyatakan bahwa itu benar perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi kata orang kafir apa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wah, ini mah sihir katanya. udah nggak bisa ngeles lagi ke orang kafir, ya. Udah nggak bisa ngeles lagi, bukti udah nyata. Ada 4 bukti Rasulullah SAW Mi'raj. Tetapi dasar memang benci sama Nabi, karena memang yang diharapkan adalah yang menjadi Nabi utusan itu adalah Abu Lahab. Orang-orang kafir ini dendam, kebencian, walaupun mereka tahu bahwa Nabi itu benar, tetapi terselimuti ya oleh kebencian. Ya. Jadi nggak mau terima apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka tidak terima. Maka selamanya lah dia kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita kisah spektakuler ini memang di dalam hadis ataupun di dalam riwayat tidak ada satu yang lengkap. Jadi ada beberapa dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya, dan terdapat juga di kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Di buku-buku terdapat ada beberapa perbedaan, tetapi intinya sama. Dari alur cerita yang disampaikan oleh para penulis-penulis sejarah itu semua intinya sama, yaitu Isra dan Mi'raj. Kemudian pembuktian dan lain sebagainya itu adalah sama menurut sejarah ataupun sesuai yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW betul-betul termasuk orang yang beruntung sehingga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita itu orang yang dicintai oleh Nabi. Bagaimana tidak dicintai? Kalau umat terdahulu itu ada nabinya, umatnya nggak mau beriman. Sekarang kita, Nabi sudah wafat 14 abad lebih tahun yang lalu, kita masih beriman kepada Nabi. Maka Nabi sangat merindukan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin kokoh berjalan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di yaumil qiyamah kita bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hadza jam'an ma'huma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.